Bab 1411. Halaman Hutan Suci. Pada masa dinasti Senja terdapat sebuah istana yang sangat mewah. Di atas gerbangnya, terlihat tulisan, Kediaman Guru Kekaisaran. Tulisan ini ditulis sendiri oleh Kaisar, dan memancarkan aura agung dan anggun serta melambangkan kekuasaan dan kedudukan tertinggi. Guru Kekaisaran dinasti Senja adalah pejabat peringkat pertama dan setara dengan banyak pangeran dan bangsawan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah posisi tertinggi yang dapat dicapai seseorang sebagai pejabat. Setiap guru kekaisaran adalah guru yang baik dan teman yang membantu kaisar. Guru kekaisaran hanya akan diganti ketika kaisar yang berkuasa meninggalkan tahta. Saat ini, guru kekaisaran generasi ke-7 sedang menjabat. Di kediaman tersebut terdapat banyak pavilion, taman bebatuan, kolam, bunga-bunga indah, dan burung-burung. Tempat ini semewah taman kerajaan. Di aula utama kediaman itu, seorang pria parubaya yang tampak gagah duduk di atas kursi utama. Ia mengenakan jubah yin dan yang. Rambutnya diikat rapi, hanya menyisakan beberapa helai yang terurai di kepalanya, tampak seperti seorang pendeta tinggi dari sekte Taois. Orang ini tak lain adalah guru kekaisaran dinasti Senja saat itu, Meng Yufang. Dia adalah seorang mahasuci tingkat puncak dan seorang Grandmaster formasi. Selain itu, dia juga sangat mahir dalam melukis dan kaligrafi. Dia dikenal sebagai guru kekaisaran 3 bidang keahlian, dengan 3 bidang keahlian tersebut adalah formasi, kaligrafi, dan melukis. Pemimpin pengawal kekaisaran yang giginya dicabut oleh Xiang Shaoyun berdiri di aula utama, berlutut dengan hormat di hadapan guru kekaisaran. Dengan wajah memilukan, dia berkata, "Tuan Guru Kekaisaran, Xiang Shaoyun itu sudah berada di kota, dia menolak untuk mengindahkan panggilan dan bahkan telah melukai kami, dia terlalu sombong. Dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi setelah membunuh adikku, dia akan dihukum tanpa memandang siapa tuannya," kata Meng Yufang dengan nada membunuh. Dia berkata, "Laporkan semua ini kepada Kaisar, sampaikan juga kepada Kaisar bahwa telah dipastikan bahwa pejabat istana kita, Huaruren, telah dibunuh oleh Xiang Shaoyun, mohonlah kepada Kaisar untuk mengambil keputusan mengenai masalah ini." "Baik, Tuan Guru Kekaisaran," kata pemimpin itu sebelum meninggalkan aula. Setelah pengawal kekaisaran pergi, Meng Yufang kembali ke halaman belakang. Sebuah ruang terpisah telah dibuat di sana, dan tempat itu adalah tempat kultivasi pribadi gurunya, mantan guru kekaisaran. Setelah tiba di halaman belakang, guru kekaisaran berlutut dan dengan hormat berkata, "Guru, Xiang Shaoyun, pembunuh adikku, ada di kota ini. Aku telah mengirim beberapa orang untuk meminta bantuan Kaisar dalam menanganinya, tetapi aku khawatir Kaisar akan ragu untuk menanganinya. Guru, apa yang harus dilakukan muridmu? Jika itu orang lain, guru kekaisaran pasti akan bertindak sendiri untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Namun, Xiang Shaoyun adalah murid dari tuan itu. Jika dia bertindak, dia akan menyinggung tuan itu. Guru kekaisaran kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan dari kemarahan tuan itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada Kaisar yang berkuasa. Jika Kaisar yang berkuasa mengambil tindakan sendiri, mungkin tuannya itu juga akan memiliki beberapa keraguan. Namun, ia juga takut Kaisar akan menahan diri dan gagal membunuh Xiang Shaoyun. Karena itu, ia datang ke sini untuk meminta bimbingan tuannya. Sebuah suara tua terdengar lantang, "Jika Kaisar menolak untuk membunuhnya, suruh 4 orang suci malam untuk mengeksekusi orang itu." "Baik, Tuan," kata Meng Yufang. Dia tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan segera pergi. Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa seseorang sedang berusaha membunuhnya. Dia sedang berjalan-jalan santai di kota Senja Kekaisaran. Kota itu luas, dipenuhi dengan berbagai benda menarik yang memanjakan matanya. Tentu saja, benda-benda biasa tidak akan mampu menarik perhatiannya. Hanya benda-benda tingkat suci yang mampu melakukannya. Di tempat lain, benda tingkat suci akan menjadi harta karun yang disembunyikan oleh berbagai organisasi sebagai koleksi berharga mereka. Mereka tidak akan mudah mengeluarkan harta karun seperti itu untuk transaksi apapun. Tetapi di kota Senja Kekaisaran, ada tempat tertentu yang dikenal sebagai halaman hutan suci. Itu adalah tempat di mana benda-benda tingkat suci dapat diperdagangkan. Selain itu, halaman hutan suci juga memiliki peringkat suci yang berfungsi untuk menguji para suci muda di dunia. Mereka yang lulus ujian dan mencantumkan nama mereka dalam peringkat akan menerima hadiah berupa benda-benda tingkat suci atau teknik tingkat suci. Sesuai dengan peringkatnya, seseorang akan mendapatkan hadiah yang berbeda. Xiang Shaoyun sudah lama mendengar tentang halaman hutan suci. Ia berencana untuk mengunjunginya terlebih dahulu sebelum pergi ke Sekte Buddha Saleh. Ia ingin menyaksikan peringkat suci secara langsung. Konon, mereka yang mampu mengukir nama mereka dalam peringkat tersebut termasuk di antara para suci muda terbaik yang ada. Para suci biasa bahkan tidak sebanding dengan mereka. Berdiri di depan halaman hutan suci, Xiang Shaoyun menatap pintu yang sederhana itu dan merasakan aura yang berasal dari dalam.
Ia tersentak dalam hati, organisasi manapun perlu mengumpulkan kekuatan selama lebih dari 100.000 tahun sebelum dapat berkembang menjadi sebuah dinasti. Organisasi biasa tidak akan mampu menjadikan tempat seperti ini terbuka untuk umum. Dia teringat akan ambisinya di masa lalu untuk menciptakan dinastinya sendiri dan terkejut betapa ambisiusnya dia saat itu. Xiang Shaoyun mulai berjalan menuju halaman hutan suci. Namun tepat saat ia mendekat, ia dihentikan oleh para penjaga yang berkata, "Siapakah Anda? Silakan lihat panduan ini dan putuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk masuk." Setiap penjaga adalah seorang Sein. Menyaksikan pertunjukan kekuatan yang begitu mengesankan, bahkan Xiang Shaoyun merasa cakrawala pandangannya meluas. Dia melihat panduan tertulis di papan di samping dan langsung mengerti alasan para penjaga menghentikannya. Seseorang perlu memiliki kualifikasi tertentu untuk masuk. Persyaratan pertama adalah memiliki token hutan suci. Persyaratan kedua mengharuskan seseorang setidaknya memiliki tingkat kultivasi seorang suci. Tanpa memenuhi setidaknya salah satu persyaratan, seseorang tidak akan diizinkan masuk. Xiang Shaoyun tentu saja tidak memiliki token hutan suci. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah memenuhi persyaratan kedua. Untuk memenuhi persyaratan kedua, dia harus selamat dari serangan penuh kekuatan dari penjaga alam suci di hadapannya. "Saya tidak punya tokennya, saya harus merepotkan Anda," kata Xiang Shaoyun. "Baiklah, silakan ke sini, kita akan bertukar beberapa petunjuk di sana," kata Sang Santo. Xiang Shaoyun memasuki halaman bersama pengawalnya. Tepat setelah ia mengambil posisi bertarung, pengawal itu menyerang. "Terima pukulanku," teriak penjaga itu sambil melayangkan tinju berkilauan ke arah Xiang Shaoyun seperti gunung terbang. Pukulan itu sebanding dengan serangan seorang Sein tingkat menengah. Para Sein baru akan kesulitan bertahan dari pukulan ini. Menghadapi tinju yang datang, Xiang Shaoyun dengan santai mengulurkan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang teredam, gelombang kejut menyebar. Xiang Shaoyun tetap diam, sementara penjaga itu terpaksa mundur beberapa langkah. Ekspresi hormat terpancar di wajah penjaga itu saat dia berkata, "Anda boleh masuk, ini adalah token hutan suci, setelah mengukir nama Anda di atasnya, Anda dapat masuk." Xiang Shaoyun menerima token kayu itu. Token itu terbuat dari kayu tingkat suci yang sangat langka. Senjata biasa tidak akan mampu meninggalkan bekas apapun di atasnya. Untuk mengukir nama di atasnya, seseorang harus menggunakan kekuatan alam suci. Tepat di depan wajah penjaga, Xiang Shaoyun menggambar di token itu dengan jarinya dan menuliskan namanya. Ketika penjaga melihat nama di token itu, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Bab 1412. Betapa kayanya. Halaman hutan suci berisi banyak pohon kuno. Pohon-pohon itu sangat tua sehingga banyak kulit kayunya telah terkelupas. Daun-daun kering berterbangan, menutupi trotoar dengan warna kuning, melukiskan pemandangan yang suram namun indah. Halaman itu memiliki energi spiritual yang kental, menyelimuti tempat itu dengan kabut tebal yang hanya dapat ditembus oleh mereka yang berada di alam suci dan di atasnya. Setelah merasakan energi murni di udara, Xiang Shaoyun mendesah dalam hati, tempat yang indah sekali. Saat ia mengamati tempat itu, ia melihat bahwa di tengah halaman terdapat tanah kosong. Tak terhitung banyaknya harta karun yang mempesona dapat dilihat di sana, dan cukup banyak orang yang berjalan-jalan. Jelas sekali mereka adalah orang-orang yang datang untuk berdagang benda-benda tingkat suci. Xiang Shaoyun berjalan perlahan. Dengan indera yang tajam, ia dapat merasakan energi di sekitarnya berubah, memberinya sensasi bahwa ia memasuki ruang yang berbeda. Tak lama kemudian, ia tiba di ruang independen yang terputus dari dunia luar. Manipulasi ruang, gumam Xiang Shaoyun. Setelah memasuki ruang yang berbeda, Xiang Shaoyun mendapati bahwa jarak antara dirinya dan area perdagangan telah meningkat secara signifikan. Karena itu, ia harus meningkatkan kecepatannya. Dengan kecepatannya saat ini, meskipun ia tidak lebih cepat dari seorang Sein Agung, ia jelas jauh lebih cepat dari seorang Sein tingkat atas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai area perdagangan. Mengunjungi sebuah tempat suci biasa mungkin akan memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih. Halaman hutan suci mungkin tidak terlihat besar dari luar, tetapi setelah tiba di sana, seseorang akan mendapati bahwa tempat itu lebih dari 10 kali lebih besar daripada kota. Inilah keuntungan dari penggunaan manipulasi spasial. Sekitar 30 orang berjalan-jalan di area perdagangan. Tak satu pun dari mereka tampak muda. Beberapa tampak sangat tua, sementara beberapa lainnya tampak setengah baya. Ada juga beberapa yang mempertahankan wajah awet muda. Setiap orang memancarkan aura seorang santo. Mereka adalah orang-orang yang akan menduduki posisi tinggi dan menikmati status tinggi kemanapun mereka pergi. Lagi pula, para Sein sangatlah langka. Kedatangan Xiang Shaoyun tidak menarik banyak perhatian. Sebagian besar dari mereka sepenuhnya fokus pada banyaknya ramuan tingkat Sein yang dipajang. Sesampainya di area perdagangan, Xiang Shaoyun terkejut dengan apa yang dilihatnya.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa ramuan tingkat suci yang diperdagangkan di area perdagangan bukanlah ramuan hasil panen. Sebaliknya, ramuan-ramuan ini sebenarnya ditanam di area perdagangan, bebas untuk dipilih siapapun. Ramuan-ramuan tersebut diairi oleh air mata air, menciptakan area yang begitu kaya akan energi spiritual sehingga siapapun yang melangkah ke ladang tersebut akan dibanjiri rasa nyaman. Sungguh luar biasa, seru Xiang Shaoyun dengan kagum. Di kebun herbal itu terdapat lebih dari 100 tanaman kelas suci. Tanaman-tanaman ini berbeda kualitasnya, tetapi setiap tanaman akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk dibeli. Dari bagaimana halaman hutan suci secara terbuka memperlihatkan kebun itu kepada publik tanpa khawatir kebun itu akan dirampok, orang dapat melihat betapa kuatnya pengaruh halaman tersebut. Ramuan tingkat rendah suci, tanaman merambat api ungu, mampu meningkatkan kultivasi api seseorang, juga mampu membantu seseorang membentuk api ungu yang akan meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Tanaman ini bernilai 2000 kristal suci tingkat rendah. Ramuan tingkat rendah setara Santo, rumput pemulihan kehidupan, mampu menyembuhkan tubuh Santo yang rusak dengan cepat dan meningkatkan kekuatan hidup seseorang. Tanaman ini bernilai 2000 kristal Santo tingkat rendah. Ramuan tingkat Santo menengah, rumput penahan angin, mampu meningkatkan kultivasi angin, juga mampu memberikan teknik pedang penahan angin dan meningkatkan kedekatan dengan elemen angin. Tanaman ini bernilai 2000 kristal Santo menengah. Ramuan tingkat Santo menengah, bunga sungai emas, mampu meningkatkan energi emas dalam diri seorang kultivator secara signifikan, juga mampu meningkatkan serangan elemen emas secara signifikan. Tanaman ini bernilai 2500 kristal Santo tingkat menengah. Mata Xiang Shaoyun berkobar penuh hasrat saat ia memandang semua tanaman herbal itu. Sayangnya, ia telah kehilangan kultivasi astralnya. Jika tidak, tanaman-tanaman ini pasti layak dibeli. Saat ini, dia adalah orang yang cukup kaya. Setelah membunuh begitu banyak Sein, dia telah menjarah kekayaan dalam jumlah yang cukup besar meskipun dia tidak mampu menjarah banyak lawannya. Patut dicatat bahwa hanya dari Lei Wuqing, Hua Ruren, dan Nyonya Yu Huan, dia telah menjarah sejumlah besar kristal Sein. Dia tidak menganggap dirinya orang terkaya yang hadir, tetapi dia cukup kaya untuk membeli setidaknya 10 ramuan tingkat Santo menengah. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membeli beberapa ramuan tingkat Santo. Meskipun dia tidak membutuhkannya saat ini, bukan berarti orang-orang di sekitarnya tidak akan membutuhkan ramuan ini. Setelah mengamati ladang itu, pandangannya tertuju pada sekuntum bunga tembus cahaya. Bunga itu berdiri tegak, bagaikan raja bunga. Bunga itu sangat megah, bunga berlapis glasir 9 kelopak yang sangat langka. Bunga glasir 9 kelopak termasuk di antara ramuan tingkat suci menengah terbaik yang ada. Efek pengobatannya sama kuatnya dengan ramuan tingkat suci tinggi biasa. Setiap dari 9 kelopaknya bersinar dengan berbagai warna, dan setiap kelopak mampu meningkatkan kekuatan seorang penguasa secara signifikan. Jika seseorang mengonsumsi ke-9 kelopak sekaligus, ia akan langsung menjadi seorang suci. Bahkan seorang suci akan semakin maju setelah mengonsumsi 9 kelopak. Tanaman ini bernilai 5000 kristal suci tingkat menengah. Sambil memandang lelaki tua yang duduk bersila di ladang, Xiang Shaoyun berkata, "Saya ingin membeli bunga glasir 9 kelopak." Pria tua itu memejamkan matanya. Rambut panjangnya terurai di bahunya, dan ia mengenakan jubah yang penuh lipatan, tampak sama sekali tidak mencolok. Tidak ada gelombang energi yang dapat dirasakan dari tubuhnya. Jelas sekali dia adalah seorang ahli yang pandai menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk menjaga perkebunan herbal itu. Pria tua itu tetap diam sementara orang di sampingnya berbicara, "Saudara Xiang, maukah Anda mempertimbangkan untuk menerima bunga berglasir 9 kelopak ini sebagai hadiah dari pangeran ini?" Xiang Shaoyun menoleh dengan takjub dan melihat seorang pemuda berusia 20-an. Dengan kipas lipat di tangan, pemuda itu tersenyum ramah. Pemuda tampan itu mengenakan mahkota giok di kepalanya dan jubah emas keunguan. Jelas sekali pemuda itu adalah seseorang yang kaya dan berstatus tinggi. Di belakangnya, ada 3 orang yang tampak mengesankan. Mereka semua adalah Sein, dan salah satu dari mereka memancarkan aura yang bahkan membuat Xiang Shaoyun takut. Xiang Shaoyun bertanya, "Siapakah Anda, jika boleh saya bertanya?" Dia yakin belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Namun, entah mengapa, pemuda itu memberinya perasaan yang familiar. "Huang Gaojin menyampaikan salam kepada Anda, Saudara Xiang," kata pemuda itu dengan sopan dan santun. "Jadi, ini pangeran kedua." "Maafkan ketidaksopanan saya," kata Xiang Shaoyun sambil membalas salam tersebut. Pemuda di hadapannya adalah salah satu dari 2 pangeran yang memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi tahta, Huang Gaojin. Dia adalah saudara laki-laki Huang Tianji yang lahir dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Itulah mengapa dia tampak familiar bagi Xiang Shaoyun. Ciri-ciri wajahnya memiliki beberapa kemiripan dengan Huang Tianji. Bahkan ada pembawaan agung yang sama padanya. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa pangeran kedua ini jelas tidak lebih tua dari 50 tahun.
Untuk seseorang seusia ini mencapai alam pertempuran surga tingkat kedua, dia jelas seorang kultivator yang berbakat. Tidak heran dia adalah salah satu kandidat favorit untuk mewarisi tahta. Namun, Xiang Shaoyun tidak mengerti mengapa pangeran ini memberinya ramuan tingkat suci. Lagi pula, dia baru saja menyinggung pengawal kekaisaran belum lama ini. Bab 1413. Ranting Zaitun Pangeran Kedua. Saudara Xiang terlalu sopan, adikku bisa dianggap sebagai sesama muridmu. Anggap saja bunga glasir 9 kelopak ini sebagai hadiahku untuk pertemuan pertama kita, kata Huang Gaojin dengan nada tegas. Lalu dia melambaikan tangannya dan memerintahkan agar bunga glasir 9 kelopak itu dikemas. Xiang Shaoyun buru-buru berkata, Pangeran Kedua, seseorang tidak seharusnya menerima hadiah yang tidak pantas. Xiang Shaoyun tidak dapat menerima hadiah ini. Kemudian, dia mengeluarkan 5.000 kristal suci tingkat menengah dan mempersembahkannya kepada lelaki tua itu. Kurang ajar, kau berani menolak hadiah dari pangeran, caci maki seorang Sein di belakang Huang Gaojin. Huang Gaojin melambaikan tangannya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya pangeran ini terlalu belak-belakan, karena itu, bagaimana kalau kita minum bersama saja? Xiang Shaoyun tidak menolaknya. Tentu, tapi bisakah itu ditunda sampai aku selesai mengunjungi halaman hutan suci? Tentu saja, izinkan pangeran ini menemani Anda dalam perjalanan, lagi pula, saya bisa dianggap sebagai separuh tuan rumah di sini, kata Huang Gaojin. Ketiga orang suci di belakang Huang Gaojin tampak tercengang. Mereka tidak menyangka pangeran kedua akan begitu mementingkan Xiang Shaoyun. Sebuah kemungkinan tertentu muncul di benak mereka, dan mata mereka langsung dipenuhi permusuhan terhadap Xiang Shaoyun. Pada masa dinasti Senja, semua orang tahu bahwa pangeran pertama dan kedua sedang memperebutkan tahta. Pangeran pertama adalah putra sulung dari garis keturunan utama dan telah mendapatkan dukungan dari guru kekaisaran. Ia jelas lebih populer daripada pangeran kedua. Namun, pangeran kedua juga memiliki banyak faksi di belakangnya. Tentu saja, faksi-faksi ini masih agak kurang jika dibandingkan dengan guru kekaisaran. Karena tidak ingin terus berada di posisi biasa-biasa saja, pangeran kedua mendirikan Paviliun Majelis Pahlawan, sebuah organisasi yang mengumpulkan para pahlawan dunia untuk membantunya naik tahta. Dinasti Senja tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan pangeran kedua. Lagi pula, pangeran pertama juga telah mendirikan faksi sendiri. Hanya dengan persaingan seperti itulah dinasti Senja akan tumbuh semakin kuat. Saat ini, terdapat 88 pahlawan di Paviliun Majelis Pahlawan. Beberapa di antaranya adalah Sein dengan kemampuan tempur yang menakjubkan, beberapa adalah Grandmaster formasi ahli, dan beberapa adalah ahli strategi. Tentu saja, dengan begitu banyak individu yang cakap berkumpul bersama, persaingan akan terjadi. Hal ini memunculkan peringkat Majelis Pahlawan. Mereka yang berada di peringkat lebih tinggi akan menerima lebih banyak perhatian dari pangeran kedua. Melihat betapa murah hatinya pangeran kedua terhadap Xiang Shaoyun, ketiga orang suci itu dapat menyimpulkan bahwa pangeran kedua juga berusaha merekrut Xiang Shaoyun ke dalam Paviliun Majelis Pahlawan. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pangeran kedua. Tetapi karena pangeran kedua telah menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisatanya, dia tidak menolak tawaran itu. Dia juga penasaran dengan apa yang direncanakan pangeran kedua. Dengan pangeran kedua sebagai pemandu, Xiang Shaoyun dapat menyaksikan betapa luar biasanya halaman hutan suci. Halaman itu bukan hanya tempat untuk memperdagangkan ramuan tingkat suci, tetapi juga tempat perdagangan teknik dan senjata tingkat suci. Area perdagangannya pun dirancang dengan estetika yang unik, sangat berbeda dengan area perdagangan biasa yang umumnya terlihat tidak elegan. Perjalanan ini telah memperluas wawasan Xiang Shaoyun secara menyeluruh. Selama kunjungan itu, Xiang Shaoyun juga membeli sebuah senjata bernama Pedang Iblis Surgawi. Pedang Iblis Surgawi tampak biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, akan terlihat ukiran sisik naga di atasnya. Ujung bilahnya didesain seperti gergaji, menyerupai gigi naga yang sangat ganas. Pedang itu adalah senjata tingkat menengah elemen gelap berkelas suci. Harganya 7.000 kristal suci tingkat menengah dan dapat meningkatkan kemampuan tempur penggunanya secara signifikan. Xiang Shaoyun bermaksud mengganti cakramnya dengan pedang ini dan untuk sementara menggunakannya sebagai senjata utamanya. Senjata ini akan mampu menampilkan dengan sempurna kekuatan energi iblisnya. Pedang iblis surgawi yang luar biasa, saudara Xiang. Kau pasti membutuhkan teknik bertarung yang bagus untuk melengkapi pedang ini, kata Huang Gaojin sambil mengeluarkan sebuah buku kuno. Aku memiliki teknik pedang iblis primordial di sini, teknik yang paling cocok untuk pedang ini, teknik ini tidak berguna bagiku, jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu, saudara Xiang, kuharap kau akan menerima hadiah ini. Teknik pedang iblis primordial bukanlah teknik pertempuran biasa. Melainkan, itu adalah teknik tingkat suci teratas. Pangeran kedua benar-benar murah hati. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, Pangeran kedua, Anda begitu murah hati sehingga saya menjadi gugup, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Anda? Pada titik ini, Xiang Shaoyun tidak ingin lagi bertele-tele.
Dia memutuskan untuk langsung ke intinya. Huang Gaojin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, Kakak Siang benar-benar orang yang jujur, semua orang tahu tentang pertempuran legendarismu di Gunung Salju Surgawi di mana kau membantai banyak orang suci agung. Belum lama ini, kau bahkan telah membunuh lebih dari 40 orang suci. Kau benar-benar raja di antara para orang suci, aku ragu ada rekanmu yang bisa menandingimu. Pangeran ini hanya ingin berteman denganmu, kuharap kau tidak akan menolak permintaan ini." Pangeran kedua sangat fasih berbicara, bertujuan untuk menyanjung Xiang Shaoyun secara halus. Siapapun akan merasa puas menghadapi pujian seperti itu, tetapi Xiang Shaoyun bukanlah orang biasa. Belakangan ini, ia bahkan sedang dalam proses menempa tekadnya. Ia tentu saja tidak akan mudah terpengaruh oleh pujian kosong seperti itu. Xiang Shaoyun berkata, "Anda terlalu memuji saya, Pangeran kedua, saya hanya terpaksa membela diri. Ketika pertama kali tiba di kota ini, saya tanpa sengaja menyinggung pengawal kekaisaran. Jika Pangeran kedua benar-benar ingin berteman dengan saya harap Anda dapat mengatakan sesuatu untuk saya. Dengan begitu, saya dapat menghindari masalah yang tidak perlu." Huang Gaojin mengangkat alisnya. Awalnya, ekspresi khawatir terpancar di wajahnya, tetapi ekspresi itu cepat menghilang. Dia menepuk dadanya dan berjanji, "Tentu, itu bukan apa-apa. Pangeran ini akan mengurusnya untukmu. Aku yakin pengawal kekaisaran tidak akan berani menyinggung teman pangeran ini." "Kalau begitu, aku harus merepotkan pangeran kedua," kata Xiang Shaoyun sambil menangkupkan tinjunya. "Sedangkan untuk teknik pedang iblis primordial ini, simpan dulu, tidak akan terlambat bagiku untuk menerimanya setelah para pengawal kekaisaran ditangani." Orang-orang di belakang Huang Gaojin mulai kehilangan kesabaran. Salah seorang dari mereka menegur, "Xiang Shaoyun, kau terlalu sombong, sang pangeran menunjukkan kebaikannya padamu, namun kau menolaknya berulang kali, apakah kau masih menghormati pangeran kedua?" Orang yang berbicara itu bukanlah orang lemah. Dia adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 4, dan tubuhnya memancarkan aura yang cukup mengesankan. Xiang Shaoyun meliriknya dan berkata, "Pangeran kedua adalah individu yang luar biasa, bagaimana mungkin dia peduli pada orang biasa sepertiku? Tentu saja, jika kau menganggapku menyebalkan, jangan ragu untuk memberiku pelajaran." "Mundurlah, Zhao Chen, jangan bicara seperti itu kepada kakak Xiang," kata pangeran kedua. "Pangeran kedua, izinkan saya menguji kekuatan raja yang disebut-sebut sebagai raja di antara para orang suci ini, dia perlu diberi pelajaran," kata Zhao Chen. "Pangeran kedua, sudah biasa bagi kita para kultivator untuk saling berlatih tanding, aku yakin saudara Xiang tidak akan menyimpan dendam terhadap pangeran kedua hanya karena latihan tanding," kata seorang Shen lainnya. Orang suci lainnya berkata, "Benar sekali, pangeran kedua, kau selalu memperlakukan orang lain dengan tulus, namun dia berulang kali menolakmu, jelas sekali dia memperlakukanmu dengan tidak hormat, kita perlu mendisiplinkannya." Bab 1414. Memasuki peringkat hutan suci. "Diam, kakak Xiang adalah seseorang yang mampu membunuh para mahasuci, kekuatan apa yang kau miliki, bagaimana mungkin kau bisa menandingi kakak Xiang?" "Mundur," kata Huang Gaojin. Ketiga orang suci itu tampak marah, tetapi mereka tidak berani membantah pangeran kedua dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Mulut Xiang Shaoyun melengkung membentuk senyum saat dia berkata, "Pangeran kedua, karena mereka ingin memberi saya pelajaran, beri mereka kesempatan, jika tidak, mereka akan terus berpikir bahwa saya adalah seseorang yang dapat mereka intimidasi dengan mudah." "Tidak perlu terus membicarakan mereka, saudara Xiang, biar saya tunjukkan peringkat hutan suci," kata Huang Gaojin, dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan. Xiang Shaoyun pun tidak memaksa. Ia tidak ingin menjadikan pangeran kedua sebagai musuh. Orang ini bermaksud berteman dengannya, dan terserah padanya apakah ia ingin menerima tawaran perdamaian ini. Meskipun demikian, ia tidak ingin menciptakan musuh yang tidak perlu. Jika tidak, perjalanannya ke Sekte Buddha yang adil akan menjadi lebih sulit. Dia tidak begitu percaya diri hingga menganggap dirinya tak tertandingi. Peringkat hutan suci terletak di kedalaman halaman hutan suci. Peringkat itu berada di dalam hutan bambu. Dengan bambu yang bergoyang lembut, dedaunan yang berputar-putar tertiup angin, dan sinar matahari yang menembus dedaunan, tempat itu memberikan sensasi yang tenang dan nyaman. Aura para santo terukir di hutan bambu. Hanya mereka yang telah melewati hutan bambu yang dapat mencapai prasasti hutan suci, dan hanya mereka yang berhasil mengukir nama mereka di prasasti tersebut yang dapat masuk dalam peringkat. Peringkat hutan suci hanya akan mempertahankan gelar para suci yang berusia di bawah 200 tahun. Begitu seseorang melewati batas usia tersebut, namanya akan dihapus. Menjadi seorang suci sebelum usia 200 tahun bukanlah pekerjaan mudah. Namun, setiap generasi, banyak pahlawan baru akan muncul di seluruh wilayah kekuasaan, sehingga jumlah para suci muda menjadi sangat banyak. Hanya 1000 nama yang akan diabadikan dalam peringkat hutan suci. Dengan kata lain, 1000 orang suci tersebut dapat dianggap sebagai raja di antara para orang suci, individu-individu dengan kekuatan yang jauh melampaui rekan-rekan mereka.
Pada prasasti itu terdapat kekuatan ajaib tertentu yang mampu mengevaluasi tidak hanya kekuatan seseorang tetapi juga potensinya. Misalnya, seorang Saint tingkat pertama yang mampu menandingi Saint tingkat ketiga akan diberi peringkat jauh lebih tinggi daripada Saint tingkat ketiga tersebut. Dengan kata lain, peringkat tersebut memberikan bobot yang lebih besar pada bakat seseorang. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin dahsyat potensinya. Sebagian besar Saint muda hanya akan mencoba menantang peringkat ini setelah mencapai usia 100 tahun. Beberapa bahkan menunggu hingga hampir berusia 200 tahun. Hanya pada saat itulah mereka memiliki kepercayaan diri untuk memasuki peringkat tersebut. Karena Xiang Shaoyun belum genap berusia 50 tahun, pangeran kedua menyarankan agar ia hanya menantang peringkat tersebut di masa depan untuk memiliki peluang yang lebih baik untuk memasuki peringkat tersebut. Tidak ada nama baru yang masuk dalam peringkat selama sekitar 1000 tahun. Dulu, orang terakhir yang namanya tercatat dalam peringkat adalah paman kaisar saya. Sejak itu, banyak orang suci telah mencoba dan gagal untuk mencatatkan nama mereka dalam peringkat. Sungguh disayangkan, kata Huang Gaojin sambil menghela napas. Apakah ujiannya benar-benar sesulit itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Tentu saja, setengah dari mereka yang mampu mengukir nama mereka dalam peringkat itu adalah raja di antara para Saint, setengah lainnya sudah mendekati alam dewa, mereka adalah para ahli tertinggi umat manusia, kata Huang Gaojin dengan tatapan penuh kerinduan. Apakah pangeran kedua tidak berniat untuk mencoba ujian itu? Tanya Xiang Shaoyun. Haha, tentu saja aku akan melakukannya, tapi seperti yang kubilang, lebih baik menunggu sampai aku mengumpulkan lebih banyak kekuatan agar memiliki peluang lebih baik untuk mengukir nama di peringkat, kata Huang Gaojin sambil terkekeh. Begitu, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berjalan menuju hutan bambu. Saudara Xiang memang orang yang keras kepala, kata Huang Gaojin sambil menghela napas. Kukira pangeran kedua mengatakan bahwa aku cukup kuat untuk membunuh para suci agung, bukannya aku akan kehilangan apapun dengan menantang peringkat itu, kata Xiang Shaoyun. Namun, setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk mengikuti tantangan ini, Anda tidak akan diberi kesempatan kedua setelah gagal, kata Huang Gaojin. Itu tidak penting, bukannya aku akan tinggal di sini selamanya, kata Xiang Shaoyun sambil terus berjalan maju. Tiba-tiba, aura alam suci muncul dan menekan dirinya. Tekanan ini lebih kuat daripada yang bisa dipancarkan oleh seorang suci tingkat pertama biasa, mencapai kekuatan seorang suci tingkat kedua puncak. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut dan terus maju. Setelah 10 langkah, aura lain menekan dirinya. Kali ini, aura tersebut sebanding dengan apa yang dapat dipancarkan oleh seorang Saint tingkat ketiga. Xiang Shaoyun tetap tak gentar. Tubuh fisiknya saja sudah cukup kuat untuk menahan tekanan seperti itu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan mutiara iblisnya. Mari kita lihat apakah orang ini benar-benar layak disebut sebagai raja di antara para orang suci, pikir Huang Gaojin. Dia telah mendengar tentang perbuatan Xiang Shaoyun dan sangat penasaran dengan Xiang Shaoyun. Lagi pula, reputasi yang terkenal tidak akan muncul begitu saja. Xiang Shaoyun pasti tidak akan mengecewakannya. Itulah mengapa dia ingin merekrut Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun melangkah jauh ke dalam hutan bambu, pohon-pohon bambu tiba-tiba mulai bergoyang hebat, seolah-olah seorang ahli yang kuat sedang menyerang. Pohon-pohon bambu yang banyak itu mulai menyerang dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkis oleh orang biasa. Bahkan seorang Saint tingkat 3 pun akan terluka parah menghadapi pohon-pohon bambu ini. Karena banyaknya pohon bambu, menghindar pun bukanlah pilihan. Dengan kemampuan instingnya yang aktif, Xiang Shaoyun mampu melihat semua serangan yang datang. Ia berubah menjadi serangkaian bayangan sebelum menghilang begitu saja, sepenuhnya menghindari semua pohon bambu. Ketika ia muncul kembali, ia berada lebih dalam di dalam pohon bambu. Kecepatan seperti apa ini? Pangeran kedua dan ketiga orang suci itu tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bagaimana Xiang Shaoyun bergerak. Jelas, kecepatannya telah melampaui imajinasi terliar mereka sekalipun. Ketika Xiang Shaoyun tampaknya akan melewati hutan bambu, kekuatan tak terbatas turun dari segala arah. Pada saat yang sama, pohon-pohon bambu yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dari sekelilingnya dengan kekuatan yang lebih besar, menyebabkan ruang angkasa pun runtuh. Ini adalah serangan dengan kekuatan seorang Saint tingkat 5, ini juga merupakan ujian terakhir sebelum seseorang dapat mencapai prasasti tersebut. Bagi banyak Saint, ini adalah batas kemampuan mereka. Bagian ujian ini juga menjadi alasan mengapa pangeran kedua memperingatkan Xiang Shaoyun untuk hanya mengikuti ujian di masa mendatang. Ini hanyalah pos pemeriksaan untuk mendekati prasasti, namun serangan ini sudah sangat dahsyat. Kita hanya bisa membayangkan betapa sulitnya mengukir nama di prasasti tersebut. Menghadapi tekanan dan serangan yang dahsyat, Xiang Shaoyun dengan tenang meraung, pergi. Dengan raungannya, energi iblisnya meledak dan berubah menjadi badai yang menghancurkan tekanan yang datang dan pepohonan bambu, memungkinkannya untuk melangkah maju dengan mudah. Bab 1415. Layak mendapatkan ketenaranmu.
Ada sesuatu yang terjadi di hutan bambu, siapa yang menantang peringkat hutan suci, gumam seorang suci di halaman hutan suci setelah merasakan apa yang terjadi di hutan bambu. Sepertinya ada orang yang terlalu percaya diri menantang peringkat itu lagi, kata seseorang. Kurasa aku melihat pangeran kedua pergi ke sana tadi, dia pasti bukan penantangnya, kan, tanya orang lain. Ayolah, kita akan tahu setelah melihatnya, kata seseorang. Tak lama kemudian, puluhan Saint mulai menuju hutan bambu dari berbagai arah. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat Xiang Shaoyun melepaskan energi iblisnya dan menerobos hutan bambu dengan kekuatan brutal. Tak seorang pun dari mereka mengenali Xiang Shaoyun, tetapi dari energi iblis itu, mereka langsung tahu siapa dia. Itu energi setan, kenapa ada setan di sini, seru seseorang. Jangan terlalu membesar-besarkan hal sepele, itu Xiang Shaoyun, sang penguasa, kata seseorang. Benar, dia adalah Xiang Shaoyun. Pangeran kedua melangkah maju untuk memastikan identitas Xiang Shaoyun. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar itu. Mereka sudah lama mendengar tentang perbuatan Xiang Shaoyun. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. Ketika mereka melihat betapa mudahnya dia melewati hutan bambu dengan energi iblisnya, mereka merasa bahwa mendengar reputasi seseorang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan bertemu langsung dengannya. Aura mengesankannya saja sudah melampaui banyak rekan-rekannya. Konon Xiang Shaoyun mampu membunuh para mahasuci dan bahkan pernah bertarung melawan dewa, aku penasaran apakah dia bisa masuk peringkat, kata seseorang. Hanya ada 1000 tempat di peringkat itu, siapapun yang mampu mengukir nama di sana adalah raja di antara para santo, Xiang Shaoyun masih terlalu muda untuk itu, kata seseorang dengan nada meremehkan. Bersabarlah semuanya, mari kita tunggu dan lihat, kata pangeran kedua. Suara-suara diskusi terhenti ketika semua orang memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun, yang berdiri di depan prasasti hutan suci. Xiang Shaoyun menatap 1000 nama di prasasti itu dengan tatapan membara di matanya. Dia dapat melihat nama-nama beberapa tokoh legendaris yang telah sering dia dengar sebelumnya. Mereka adalah legenda-legenda agung yang dikenang oleh dunia. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, Xiang Shaoyun pernah membaca tentang kisah-kisah para tokoh legendaris ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan terkemuka di masa lalu. Dari usia nama-nama yang terukir di prasasti hutan suci ini, kita bisa melihat betapa lamanya prasasti ini telah berdiri. Tentu saja, ada juga beberapa nama yang berasal dari masa lalu yang belum terlalu lama, seperti Kaisar Abadi, Kepala Sekolah Akademi Bela Diri Sejati, dan Paman Kekaisaran Dinasti Senja. Mereka adalah pahlawan masa kini yang namanya bergema di seluruh dunia. Sebagai contoh, Paman Kaisar itu adalah seorang pecandu bela diri sejati. Berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar saat ini, Kaisar sebelumnya sangat menghargainya. Kaisar sebelumnya bahkan bermaksud mewariskan tahta kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan tahta dan hanya fokus pada kegiatan bela dirinya. Baru kemudian Kaisar saat ini berhasil naik tahta. Akhirnya, Paman Kaisar melampaui Kaisar saat ini dan mencapai alam dewa, menjadi salah satu penjaga dinasti Senja. Peringkat hutan suci, sungguh layak dengan ketenaranmu, gumam Xiang Shaoyun. Sebagai bentuk penghormatan kepada para tetua yang namanya tercantum dalam peringkat itu, aku juga harus melakukan yang terbaik. Kemudian ia menahan napas dan mulai menyesuaikan kondisinya. Ia mulai melantunkan mantra kehancuran dan memahami Dao Agung, mendorong kekuatan Dao Iblisnya hingga puncaknya. Niat membunuh, kecenderungan jahat, amarah yang mengamuk, dan segala macam aura jahat muncul dari tubuhnya. Ia berubah menjadi iblis, memancarkan aura yang begitu jahat sehingga para orang suci yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka percaya bahwa murid penjaga utama bukanlah iblis, mereka tetap ragu setelah merasakan aura Xiang Shaoyun. Jika orang seperti itu pun bukan iblis, lalu siapa yang bisa menjadi iblis? Untungnya, aura jahat itu memudar dengan cepat. Xiang Shaoyun kembali tenang dan perlahan menyatu dengan dunia. Dia berbaur dengan dunia seolah-olah dia sekarang adalah bagian darinya. Ketika orang banyak memandanginya, dia tampak seperti telah lenyap. Persatuan surga manusia, bagaimana dia bisa memasuki keadaan ini dengan begitu mudah, seru Zhao Chen dengan cemas. Jangan berisik, Zhao Chen, tegur pangeran kedua melalui transmisi suara. Memasuki keadaan kesatuan surga manusia bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Jika keadaan ini terganggu, akan sulit bagi seseorang untuk memasukinya lagi. Hal ini berlaku bahkan untuk semua orang suci ini. Semua orang suci yang hadir tampak iri. Mereka tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun akan mampu memasuki keadaan kesatuan surga manusia tepat di depan prasasti itu. Karena semua orang tahu bahwa memasuki keadaan kesatuan surga manusia bukanlah hal mudah, mereka tidak membuat keributan dan menunggu dalam diam, mencoba melihat berapa lama Xiang Shaoyun dapat bertahan dalam keadaan itu. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak bertahan terlalu lama dalam keadaan itu. Saat pancaran 9 warna bersinar dari tubuhnya, pancaran yang agung dan megah membuat jantung semua orang berdebar kencang.
Ini adalah gabungan dari 9 kekuatan, dia benar-benar mampu melakukan ini. Kupikir kultivasi astralnya lumpuh, kenapa dia masih mampu melepaskan energi semurni itu? Dia benar-benar layak menjadi murid langsung seorang penjaga agung, dia pasti telah mengonsumsi rumput astral untuk memulihkan diri, dia akan menciptakan legenda baru dan menempa fisik terkuat. Kudengar Xiang Shaoyun bahkan belum berusia 40 tahun ini, jenius seperti ini jarang muncul dari zaman kuno hingga sekarang, mari kita lihat apakah dia benar-benar bisa mengukir namanya di peringkat. Semua Sein menatap penuh harap. Mereka ingin melihat apakah Xiang Shaoyun benar-benar bisa masuk peringkat. Xiang Shaoyun mengangkat tinjunya dan melemparkannya. Ia bergerak seperti macan tutul ganas dan harimau yang gagah perkasa. Seolah-olah bintang-bintang berputar mengelilinginya saat alam semesta yang sunyi terwujud di sekitarnya. Aura yang gagah perkasa menyembur keluar darinya dan melesat menuju prasasti. Tinju penghancur kosmos Dao. Sinar yang sangat terang meletus sementara kepalan tangan yang dahsyat melonjak, membanjiri dunia dan mengancam untuk menembus kubah biru langit. Itu adalah serangan yang sangat kuat, yang membuat semua orang yang hadir terkejut. Tak seorang pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan serangan seperti itu. Mungkin hanya seorang Sein Agung yang memiliki peluang untuk melawannya. Beberapa aura tersembunyi di halaman hutan suci bergejolak ketika beberapa indera terfokus pada posisi Xiang Shaoyun. Mereka semua adalah dewa-dewa semu dan dewa-dewa yang bertugas menjaga halaman hutan suci. Mereka umumnya mengabaikan urusan dunia, tetapi bahkan orang-orang ini pun merasa khawatir dengan Xiang Shaoyun. Jelas sekali betapa luar biasanya pukulan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia sudah menjadi Sein Iblis tingkat 3. Tubuh fisiknya saja sudah sangat kuat. Karena itu, tidak mengherankan jika dia sekarang mampu mengerahkan energi awal mula primal yang lebih besar dari sebelumnya. Ledakan. Bab 1416. 9 bintang menjadi 1. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, menyebabkan halaman hutan suci berguncang. Seolah-olah dunia sedang runtuh. Jika bukan karena formasi di sekitar halaman, seluruh kota kekaisaran mungkin juga akan berguncang. Tiba-tiba, prasasti itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, membanjiri halaman hutan suci dengan cahaya. Akhirnya, cahaya itu menembus segel di sekitar halaman dan terhubung ke langit, mewujudkan fenomena menakjubkan yang menggantung di atas kota kekaisaran. Pertama, penduduk kota takjub oleh fenomena yang mereka lihat. Kemudian, kekaguman itu digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Cahaya ini berasal dari halaman hutan suci, apa yang terjadi? Aku ingat bahwa ketika Paman Kaisar menantang peringkat hutan suci 1000 tahun yang lalu, sesuatu yang serupa juga terjadi, namun, fenomena saat itu tidak secerah ini. Apakah ada yang berhasil menantang peringkat tersebut? Jika itu benar, maka ini akan menjadi peristiwa terbesar di kota ini dalam 1000 tahun terakhir. Siapakah jenius yang cukup mumpuni untuk masuk dalam peringkat ini? Kita perlu melihatnya. Sejumlah kultivator bergegas menuju halaman hutan suci. Mereka semua ingin mengetahui identitas orang yang baru saja memasuki peringkat hutan suci. Bagaimanapun, munculnya nama baru di peringkat tersebut menandakan munculnya kultivator jenius baru. Di istana kekaisaran terdapat seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga emas dengan mahkota emas di kepalanya. Tatapannya menembus berbagai penghalang hingga mencapai langit. Dengan pancaran terang di matanya, ia bergumam, sudah 1000 tahun, apakah akhirnya ada yang membebaskan diri dari belenggu? Di kediaman guru kekaisaran saat ini, Meng Yufang, juga memperhatikan fenomena tersebut. Sambil mengelus janggutnya, ia berkata, masa-masa kacau akan melahirkan banyak pahlawan, sepertinya pepatah ini benar, aku ingin tahu siapa dia, jika aku bisa merekrut orang itu ke kediaman guru kekaisaran, itu akan sangat bermanfaat bagi pangeran pertama, dengan pembantu baru ini, pangeran pertama akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mewarisi tahta. Kemudian, guru kekaisaran mengirim beberapa orang untuk mencari tahu identitas orang yang baru saja memasuki peringkat hutan suci. Banyak ahli tersembunyi di kota kekaisaran juga memperhatikan fenomena tersebut. Mereka semua menghela napas melihat bagaimana peringkat itu akhirnya berubah lagi setelah 1000 tahun. Mereka tidak menyadari bahwa orang-orang di halaman hutan suci bahkan lebih terkejut daripada orang-orang di luar. Fenomena yang mereka lihat bahkan lebih spektakuler daripada yang dilihat orang lain di luar. Gumpalan cahaya yang menyilaukan berputar-putar di sekitar prasasti sebelum berkumpul pada Xiang Shaoyun seolah-olah mereka memberinya baptisan cahaya. Seluruh pemandangan tampak sangat sakral dan membuat para penonton di sekitarnya merasa iri. Mereka yakin bahwa gumpalan cahaya yang menyilaukan itu adalah energi paling murni yang dapat memperkuat tubuh dan membersihkan sumsum tulang. Gumpalan ini bahkan mungkin memiliki fungsi lain yang belum diketahui. Proses ini pada dasarnya adalah hadiah dari prasasti tersebut kepada penantang yang berhasil. Sementara itu, Xiang Shaoyun, yang bermandikan cahaya, merasa sangat nyaman. Setiap inci tubuhnya telah dibersihkan dan tubuhnya dipenuhi dengan kehidupan. Daging, meridian,
dan organ-organnya semuanya telah diperkuat, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali tubuhnya yang bersih. Jika dia menanggalkan pakaiannya sekarang, orang akan dapat melihat bahwa seluruh tubuhnya telah menjadi berkilauan dan tembus pandang, dan dagingnya selembut bayi yang baru lahir. Dagingnya juga sangat tahan lama. Bahkan senjata kelas suci pun tidak dapat melukainya. Di tengah transformasinya, Xiang Shaoyun seolah mendengar suara-suara nyanyian di kepalanya, seolah-olah suara-suara itu telah menempuh perjalanan waktu hingga ke masa kini. Suara-suara itu bergema di kepalanya berulang kali seperti denting lonceng di pagi hari. Akhirnya, suara-suara itu memicu semacam resonansi dengan mantra kehancuran. Perlahan tapi pasti, bagian-bagian yang hilang dari mantra kehancuran mulai muncul. Tanpa disadarinya, Xiang Shaoyun mulai melafalkan mantra kehancuran. Mantra kehancuran, sebuah kitab suci kuno dengan pengetahuan yang luas, mengandung kebenaran tertinggi. Saat Xiang Shaoyun melafalkan mantra, ia seolah melihat menembus rentang waktu yang panjang. Tatapannya akhirnya mencapai awal waktu. Di sana, 9 ahli tertinggi terlihat bekerja bersama untuk menciptakan mantra kehancuran. Kesembilan ahli tertinggi itu adalah para jenius terkemuka di era tersebut. Mereka memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tertandingi, masing-masing mewakili puncak kekuatan yang berbeda. Bersama-sama, mereka menciptakan mantra kehancuran untuk menjadi harapan umat manusia. Xiang Shaoyun mulai melafalkan mantra kehancuran bersama 9 ahli tertinggi. Saat ia melafalkan mantra, pemahamannya tentang berbagai kekuatan semakin mendalam. Perlahan tapi pasti, ia memperoleh pemahaman tentang cara memulihkan kultivasi astralnya. Mantra kehancuran yang diciptakan oleh 9 ahli tertinggi juga memiliki makna yang lebih dalam. Kesembilan ahli tersebut berharap bahwa mereka yang datang setelah mereka akan mampu mengembangkan 9 kekuatan berbeda dan menciptakan fisik tempur terkuat yang pernah dimiliki manusia. Mereka menamai fisik tersebut fisik awal mula. Awal mula, energi yang paling orisinal dan terkuat, adalah sesuatu yang ada sejak awal waktu. Tidak ada energi lain yang dapat dibandingkan dengannya. Xiang Shaoyun telah mengolah 9 energi berbeda selama ini. Akhirnya, ia mengandalkan lautan kosmos astralnya untuk menggabungkan ke-9 energi tersebut menjadi energi permulaan primordial. Namun, itu bukanlah metode terbaik untuk memanfaatkan energi permulaan primordial. Karena itu, ia tidak mampu menciptakan fisik permulaan primordial yang tepat. Setelah 9 bintangnya hancur, ia hanya memiliki lautan kosmos astral yang tersisa. Ia tidak lagi dapat menyerap energi sekitar dunia. Bagaimana ia bisa memulihkan kultivasi astralnya? Bagaimana ia bisa mengisi kembali energi awal mulanya? Membalikkan kosmos, 9 bintang menjadi 1. Setelah melafalkan mantra kehancuran berulang kali, kata-kata itu tiba-tiba muncul di benaknya. Membalikkan kosmos, 9 bintang menjadi 1. Tiba-tiba, pikiran Xiang Shaoyun sepenuhnya terfokus pada kalimat tunggal itu. Saat ia bermandikan cahaya tak berujung, pecahan bintang di tubuhnya mulai bersinar terang dan perlahan menyatu dengan cahaya menyilaukan yang meresap ke dalam tubuhnya. Xiang Shaoyun merasa dirinya berdiri di tengah alam semesta, menyaksikan banyak benda langit mengorbit di sekitarnya. Dia sendiri menyaksikan kelahiran dan kehancuran bintang-bintang. Apapun yang terjadi pada benda-benda langit ini, mereka akan tetap berada di alam semesta yang tak terbatas, selamanya tidak dapat melarikan diri dari penjara eksistensi yang dikenal sebagai kosmos. Tiba-tiba, cahaya kebijaksanaan mulai bersinar. Pada saat itu juga, ia seolah telah melihat kebenaran waktu dan sepenuhnya memahami Dao Agung. Untaian energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Bahkan energi sekitar di halaman hutan suci mulai berkumpul padanya, memasuki bintang-bintangnya yang hancur. Alih-alih menyatu, bintang-bintang yang hancur itu menuju ke lautan kosmos astral. Pecahan pertama yang tiba menempel pada lautan kosmos astral. Dengan cara yang sepenuhnya alami, pecahan itu menyatu dengan lautan kosmos astral, menyebabkan lautan kosmos astral menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Semakin banyak pecahan yang menempel pada lautan kosmos astral, menyebabkan lautan kosmos astral tumbuh dengan cepat dan menjadi semakin nyata. Semua kehidupan di lautan kosmos astral juga mengalami transformasi besar-besaran. Seolah-olah alam semesta baru dengan cepat terbentuk. Bab 1417. Merampok kekayaan dunia, menduduki peringkat pertama dalam peringkat kesucian. Kelahiran setiap bintang membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Di antara banyak bintang, ada bintang kehidupan yang dapat mendukung banyak sekali kehidupan. Di antara banyak bintang, ada juga bintang kematian yang tidak dapat mendukung kehidupan apapun. Bintang kematian dapat tercipta dengan mudah, sementara bintang kehidupan jarang tercipta karena membutuhkan energi yang sangat besar. Hanya dengan energi kekacauan primordial dan energi yin dan yang kehidupan dapat didukung. Setelah 9 bintang yang hancur bergabung dengan lautan kosmos astral, sebuah bintang kehidupan sejati telah terbentuk. Sementara itu, di angkasa atas, berbagai fenomena terwujud. Matahari dan bulan berputar sementara gugusan bintang bergelombang.
Raungan naga dan tangisan Phoenix bergema di langit sementara kilin mitos dan kura-kura hitam juga muncul di langit, menyelimuti dunia dengan cahaya 9 warna. Di Istana Kekaisaran, orang yang mengenakan jubah naga berteriak dengan penuh semangat, "Para pria, bersiaplah untuk menuju halaman hutan suci." Rangkaian fenomena unik tersebut ditakdirkan untuk membawa keberuntungan besar bagi dinasti Senja. Sebagai penguasa dinasti, ia tidak dapat lagi menahan ketenangannya. Guru Kekaisaran juga secara pribadi berangkat dari kediaman Guru Kekaisaran, dan para pejabat tingkat pertama lainnya juga menuju ke halaman hutan suci satu persatu. Bisa dikatakan bahwa hari itu layak dicatat dalam sejarah dinasti Senja. Fenomena keberuntungan muncul satu demi satu, kaisar sendiri meninggalkan istana, dan banyak pejabat berkumpul. Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak akan terjadi jika seorang dewa secara pribadi datang ke kota. Di halaman hutan suci, banyak tanaman mulai memancarkan energi kehidupan. Bahkan air mata air pun mulai berdenyut dengan energi kehidupan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun berbagai orang suci di halaman hutan suci, mereka semua dapat merasakan semacam energi menyelimuti mereka, memberi mereka sensasi nyaman yang membuat mereka rileks. Kultivasi mereka mulai meningkat, dan pemahaman mereka tentang apa yang mereka kembangkan juga semakin dalam. Sepertinya Xiang Shaoyun telah menciptakan reaksi karma yang cukup besar. Seseorang harus tahu bahwa untuk memengaruhi pemahaman orang lain sementara seseorang memahami Dao, seseorang perlu terlebih dahulu memasuki alam dewa. Tidak seorang pun di bawah alam dewa seharusnya mampu melakukan hal seperti itu. Semua kultivator tua di halaman hutan suci meninggalkan pengasingan mereka. Melihat Xiang Shaoyun, yang berdiri di depan prasasti hutan suci, mata mereka bersinar terang. Mereka yang berada di level mereka jarang terpengaruh oleh urusan dunia. Hari ini, fenomena yang diciptakan oleh Xiang Shaoyun telah memengaruhi mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Xiang Shaoyun. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan tergoda untuk membedah dan mempelajarinya. Pada dasarnya, dia merampas kekayaan dunia untuk menciptakan bintang yang belum pernah ada sebelumnya. Terdapat catatan sejarah yang merinci bagaimana seseorang dapat mencapai puncak bahkan hanya dengan satu bintang. Namun, tidak pernah tercatat bahwa seseorang benar-benar dapat membentuk bintang hidup sejati di dalam tubuhnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, semua bintang yang hancur di dalam tubuh Xiang Shaoyun telah sepenuhnya menyatu dengan lautan kosmos astralnya. Lautan kosmos astral telah berubah menjadi satu bintang. Di dalam bintang itu, semua tumbuhan spiritual tumbuh subur di tanah. Di langit, energi awal mula melayang-layang seperti awan. Jumlah energi awal mula meningkat seiring berjalannya waktu. Semua energi berbeda di lautan kosmos astralnya, seperti energi asal gelapnya, energi duri emas flux, energi asal petir, energi esensi bumi mistik, dan api Yun, juga telah menyatu pada energi permulaan primordial, membantu energi permulaan primordial untuk tumbuh dengan cepat. Akhirnya, seluruh bintang dipenuhi dengan energi permulaan primordial, menyelimuti lautan kosmos astral dengan pancaran 9 warna yang tampak sangat indah. Saat sejumlah besar energi memasuki lautan kosmos astral, prasasti itu akhirnya berubah. Token yang tergantung di pinggang Xiang Shaoyun tiba-tiba terbang keluar. Nama yang terukir pada token tersebut membentuk semacam hubungan dengan prasasti itu. Selanjutnya, nama Xiang Shaoyun muncul di prasasti itu, disertai dengan pancaran cahaya keemasan yang cemerlang. Begitu nama itu muncul, ia langsung naik dengan cepat, melampaui satu legenda demi legenda lainnya. Semua orang suci di sekitarnya tercengang. Akhirnya, nama itu berhenti di puncak prasasti. Para orang suci di sekitarnya merasa seperti sedang bermimpi, tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun telah mencapai puncak peringkat begitu saja. Peringkat pertama dalam peringkat hutan suci, Xiang Shaoyun. Kabar tentang peringkatnya dengan cepat menyebar ke seluruh kota matahari terbenam kekaisaran. Tak lama kemudian, kabar yang sama mungkin akan menyebar ke seluruh dunia. Cahaya yang mengelilingi prasasti itu perlahan memudar sementara cahaya di sekitar tubuh Xiang Shaoyun mulai perlahan masuk ke dalam dirinya. Banyak suara retakan terdengar dari tubuhnya. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh evolusi meridian, organ, dan tulangnya. Tubuh sucinya bersinar dengan cahaya terang yang membuat para penonton di sekitarnya iri. Saat ini, tubuh suci Xiang Shaoyun telah melampaui tubuh seorang Saint biasa. Ia telah memperoleh tubuh yang bersih dan sempurna, setara dengan tubuh para Saint agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa tubuhnya setara dengan tubuh setengah dewa. Lagi pula, belum pernah ada Saint yang memperoleh tubuh seperti itu sebelumnya. Xiang Shaoyun bagaikan dewa yang turun dari surga. Ia benar-benar telah menjadi sosok yang terpisah dari dunia fana. Ia telah sepenuhnya memulihkan kultivasi astralnya. Meridiannya sekali lagi dipenuhi dengan energi yang bergelombang, yang beredar dengan cepat di dalam tubuhnya sebelum berkumpul di lautan kosmos astralnya. Setelah menyerap energi yang masuk, lautan kosmos astral merespons dengan mengirimkan energi awal mula, menyelimuti tubuhnya dengan pancaran 9 warna yang membuatnya tampak sangat sakral.
Wujud fisik awal mutlak yang sejati akhirnya terwujud. Bangkit dari abu, ia membalikan kosmos dan menyatukan 9 bintang, mencapai Dao tertinggi. Mantra kehancuran menjadi metode kultivasi baru Xiang Shaoyun, dan 9 kedalaman yang berbeda membentuk resonansi satu sama lain di dalam tubuhnya. Energi eksternal apapun akan langsung diubah menjadi energi awal mula primordial begitu memasuki lautan kosmos astralnya. Dia tidak lagi perlu menggunakan bintang-bintangnya sebagai penyaring untuk menciptakan energi awal mula yang baru. Lebih tepatnya, lautan kosmos astralnya telah memperoleh fungsi bintang dan lautan kosmos astral, ia dapat membawa basis kultivasinya dan tetap mempertahankan kemampuan penyimpanannya. Akhirnya, Xiang Shaoyun membuka matanya. Seolah-olah berbagai bintang berputar di dalam matanya, memungkinkannya untuk melihat dunia. Ini adalah kemampuan yang jauh lebih unggul daripada karunia instingnya, kemampuan yang dikenal sebagai mata Dao Ilahi. Mata Dao Ilahi adalah kemampuan yang bahkan para dewa pun akan kesulitan untuk mendapatkannya. Adapun Xiang Shaoyun, tubuhnya telah berubah total dari sebelumnya setelah mendapatkan fisik awal mula. Bahkan matanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa fisik awal mula adalah fisik yang unik dan tak tertandingi yang mampu menentang hukum alam. Saat Xiang Shaoyun berdiri, dunia di sekitarnya berubah. Awan hitam menutupi langit di atasnya seolah-olah Raja Iblis telah tiba, memenuhi hati setiap orang di kota dengan rasa takut. Hujan petir yang dahsyat mulai menghujani Xiang Shaoyun. Bab 1418. Petir kekacauan primal. Membalikkan kosmos pada dasarnya adalah tindakan menentang surga. Dengan demikian, bahkan jalan surgawi pun tidak dapat mentolerir keberadaan fisik Xiang Shaoyun. Dan karena itu, pembalasan ilahi telah tiba untuknya. Jika dia tidak dapat bertahan dari cobaan itu, dia akan binasa, dan semua kerja kerasnya akan sia-sia. Sungguh cobaan petir yang mengerikan, itu adalah petir ungu yang, bahkan para Saint pun tidak dapat menahan petir seperti itu, teriak seorang Saint dengan cemas. Celakanya petir itu tanpa ampun, kita sebaiknya menjauh, kata orang lain. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Xiang Shaoyun telah membelah ruang dan muncul tinggi di langit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan saat ia mengepalkan tinjunya ke langit. Dengan tinju yang sangat dominan, ia menyambut kesengsaraan petir. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia meninju petir ungu yang berenergi yang hingga terpental tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Semua orang suci tercengang. Umumnya, malapetaka petir hanya akan muncul ketika binatang buas iblis maju. Setiap malapetaka petir sangat dahsyat. Semua orang takut akan hal itu, tetapi Xiang Shaoyun justru sebaliknya. Dia malah berinisiatif menyerang malapetaka itu dan bahkan berhasil menghancurkannya. Sungguh monster. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertunjukan yang lebih mengerikan lagi menanti mereka. Setelah menghancurkan sambaran petir, Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan menyerap semua energi petir di sekitarnya. Energi awal mulanya mulai tumbuh dengan cepat. Apakah itu sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan manusia? Hanya karena petir ungu yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiang Shaoyun, bukan berarti cobaan telah berakhir. Sebaliknya, cobaan baru saja dimulai. Petir dwiwarna muncul di langit. Kekuatan petir ini dikenal sebagai petir belahan angin. Petir ini tidak hanya mengandung daya hancur petir, tetapi juga mengandung kekuatan angin yang merobek. Kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada petir ungu yang. Saat rambut panjang Xiang Shaoyun berkibar liar, matanya bersinar seterang matahari dan bulan, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi naga. Menghadap langit, dia meraung sambil tertawa dan berkata, karena jalan surgawi tidak mau mentolerir penguasa ini, aku akan menghancurkan langit ini. Dia melayangkan pukulan dengan cepat, setiap pukulan memiliki kekuatan luar biasa yang menghancurkan satu demi satu sambaran petir. Energi petir yang tersebar semuanya diserap ke dalam tubuhnya untuk lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia seperti jurang tanpa dasar yang dapat menyerap semua energi yang ada. Karena petir angin terbelah tidak mampu melukai Xiang Shaoyun, cobaan itu berubah lagi. Sebuah kekuatan petir 5 warna muncul di langit, mengejutkan semua orang di kota kekaisaran. Itu adalah petir kekacauan purba yang legendaris, petir itu benar-benar muncul, seru seseorang dengan cemas. Petir kekacauan purba adalah salah satu kekuatan petir paling menakutkan yang pernah ada, bahkan seorang Santo Agung pun akan takut akan kekuatan seperti itu, petir ini sama berharganya dengan kehidupan kedua bagi seseorang dengan fisik petir murni. Sayangnya, kekuatan petir ini adalah bagian dari cobaan, kalau tidak, kita bisa mencoba mendapatkannya untuk diri kita sendiri, sungguh disayangkan, benar-benar disayangkan. Mampukah Raja Muda para orang suci itu bertahan melewati cobaan ini? Jika ia mampu, maka ia benar-benar layak menduduki peringkat pertama. Sungguh layak menjadi murid langsung dari seorang penjaga agung, dia telah mencapai hal yang mustahil dan melangkah ke jalan menuju puncak, sepertinya masa-masa kacau akan datang. Petir kekacauan purba adalah sesuatu yang hanya sesekali muncul di luar langit. Selain para dewa, tidak ada seorang pun yang berani mendekati petir seperti itu.
Bagi Xiang Shaoyun untuk menarik petir seperti itu sebagai cobaan yang dihadapinya, dapat dikatakan bahwa ia benar-benar menantang langit. Xiang Shaoyun merasakan bahaya dari petir dan mulai menarik lebih banyak energi penciptaan purba dari lautan kosmos astralnya. Bayangan naga dan harimau muncul di sekitar tinjunya saat ia melemparkannya ke langit. Tinju penghancur kosmos Dao. Ini adalah teknik tinju yang dimaksudkan untuk menghancurkan Dao, dan bahkan mampu menghancurkan langit. Namun, ketika pukulan itu mengenai petir kekacauan purba, hanya setengah dari petir itu yang hancur. Setengah yang tersisa masih berhasil mengenai Xiang Shaoyun. Tubuhnya yang bersih mulai bersinar dengan pancaran 9 warna saat ia menahan sambaran petir dengan tubuh dewa yang baru diperolehnya. Seluruh tubuhnya diserang rasa sakit yang luar biasa, tetapi rasa sakit ini masih dalam batas kemampuannya. Kalian semua, hancur. Xiang Shaoyun meraung dengan nada mendominasi sambil menyerang sambaran petir yang tersisa dan melayangkan pukulan demi pukulan. Dao surgawi semakin mengamuk seiring dengan semakin kuatnya sambaran petir kekacauan purba. Seluruh tubuh Xiang Shaoyun hangus terbakar oleh sambaran petir, dan darahnya mengalir. Bahkan tulang-tulangnya terlihat dari luka-luka yang dalam di tubuhnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Meskipun begitu, dia terus mendorong langit seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit. Dia meninju lagi dan lagi, tanpa henti memanfaatkan energi awal mulanya sambil menopang tubuhnya dengan kedalaman kehidupan. Seperti naga barbar yang tak kenal lelah, dia terjun langsung ke lautan kilat di langit. Bahkan seorang Saint Agung pun tak akan berani mendekati lautan petir kekacauan purba. Bagi banyak orang, Xiang Shaoyun hanya bertingkah seperti orang gila. Setelah terjun ke lautan petir, banyak ledakan terjadi dan merusak tubuhnya secara besar-besaran. Kerusakannya mencapai titik di mana bahkan kedalaman kehidupan pun tak mampu menyembuhkan tubuhnya cukup cepat untuk mengimbangi kerusakan tersebut. Pada saat ini, Xiang Shaoyun mengaktifkan teknik stimulasi batas dan secara paksa menyerap petir kekacauan purba ke dalam tubuhnya. Dengan petir kekacauan purba dan teknik stimulasi batas, dia mulai menempa lautan kosmos astralnya, mencoba menyelesaikan bagian-bagian terakhir dari transformasi lautan kosmos astral tersebut. Lautan kosmos astral telah menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Ukurannya sebesar kota dan berisi berbagai macam energi dan benda. Lautan kosmos astral seperti itu berada di luar imajinasi orang biasa. Meskipun demikian, Xiang Shaoyun masih belum puas. Dia ingin menggunakan teknik stimulasi batas untuk menyempurnakan lautan kosmos astralnya. Saat petir kekacauan purba memasuki lautan kosmos astral dan teknik stimulasi batas diaktifkan, lautan kosmos astral mengalami kerusakan parah. Namun, lautan kosmos astral yang telah mengambil bentuk fisik tersebut menjadi sangat tangguh. Ia sekuat batu tingkat dewa. Bahkan petir kekacauan purba pun tidak cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Masuk bersama-sama. Xiang Shaoyun meraung sambil menyerap lebih banyak petir kekacauan purba ke dalam tubuhnya. Banyak ledakan meletus di dalam tubuhnya, hampir menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, hampir membuatnya pingsan. Di bawah serangan tanpa henti itu, retakan muncul di lautan kosmos astralnya. Tindakannya menempa lautan kosmos astral tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, Xiang Shaoyun mengertakkan giginya dan melafalkan mantra kehancuran, menggabungkan petir kekacauan purba dengan energi permulaan purba, memaksa lautan kosmos astral untuk meluas lebih jauh. Saat itu terjadi, dia perlahan-lahan memperoleh kekebalan terhadap petir kekacauan purba. Ini berarti dia telah menempa dirinya semaksimal mungkin dengan petir kekacauan purba. Saatnya untuk menuai hasilnya. Pada saat ini, tatapan Xiang Shaoyun tertuju pada tetesan cairan 5 warna di tengah petir kekacauan purba. Seketika, semangatnya meningkat. Bab 1419. Membentuk tubuh ilahi. Cairan petir kekacauan purba. Itu adalah cairan tingkat dewa sejati yang bahkan lebih baik daripada cairan-cairan yang disebut berkualitas tinggi. Setiap ahli alam dewa akan mendambakan cairan seperti itu. Setelah Xiang Shaoyun terjun ke lautan petir kekacauan purba, tubuhnya hampir hancur oleh petir yang merusak. Tetapi setelah melihat sedikit cairan petir kekacauan purba itu, dia merasa bahwa semua penderitaannya sepadan. Tekadnya yang runtuh tiba-tiba melonjak, memberinya begitu banyak kekuatan sehingga ia tampak berubah menjadi naga saat ia bergegas menuju cairan itu. Ia hampir menghancurkan tubuhnya dalam proses menerobos kilat yang tak berujung. Saat hampir mencapai batas kemampuannya, ia akhirnya menemukan cairan itu. Begitu mulai menyerap cairan tersebut ke dalam tubuhnya, kekuatan hidup yang tak terbatas langsung membanjiri tubuhnya. Tulang-tulangnya yang patah menyambung kembali, dan dagingnya tumbuh kembali. Tubuhnya menjadi utuh kembali. Tubuh dewa barunya tampak lebih sempurna dari sebelumnya. Itu tidak terlalu mengejutkan, karena dia baru saja menyerap cairan petir kekacauan purba, cairan tingkat dewa yang sangat langka. Tetapi sebelum dia dapat menyerap semuanya, petir kekacauan purba itu mulai menjauh. "Jangan pergi," seru Xiang Shaoyun cemas sambil mempercepat kecepatan penyerapannya. Sayangnya,
dia tidak bisa menghentikan apa yang direncanakan oleh aliran surgawi dan hanya mampu menyerap sepertiga dari cairan tersebut. Sisanya telah lenyap bersama petir kekacauan purba. Petir kekacauan purba yang tersisa di sekitarnya juga mulai surut karena jumlahnya terlalu sedikit untuk menimbulkan ancaman bagi Xiang Shaoyun. Dengan kata lain, Xiang Shaoyun telah berhasil melewati cobaan tersebut. Dia telah menyelesaikan fisik awal mulanya. Namun, Xiang Shaoyun tidak lupa menyerap setiap tetes petir kekacauan purba yang bisa dia dapatkan. Ini adalah tindakan yang sangat menakutkan yang tidak akan berani dilakukan siapapun. Tidak heran jika dia bisa tumbuh menjadi kultivator yang luar biasa. Awalnya, fondasi jiwa Xiang Shaoyun ditempa dengan batu ilahi purba. Dengan pembaptisan petir kekacauan purba, fondasi jiwanya juga telah ditingkatkan secara signifikan dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun bintang-bintangnya yang hancur, semuanya telah memasuki lautan kosmos astralnya. Transformasi terbesar Xiang Shaoyun adalah tubuhnya. Selain itu, jiwa sucinya juga telah meningkat secara signifikan karena telah menjadi berwujud sekali lagi. Dengan dukungan energi permulaan primal, jiwanya tampak bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Setelah menjalani pembaptisan petir kekacauan purba, jiwa sucinya telah tumbuh hampir sekuat tubuh utamanya. Bisa dikatakan bahwa dia tidak terlalu jauh dari mengembangkan jiwa sucinya menjadi jiwa dewa. Ketika semua petir kekacauan purba mereda, Xiang Shaoyun menarik napas terakhir dan mulai mengumpulkan semua petir kekacauan purba ke dalam lautan kosmos astralnya. Di dalam lautan kosmos astral, dia melemparkan pedang pembunuh langit penguasa miliknya ke dalam gumpalan petir kekacauan purba. Karena gagal menahan petir yang menghancurkan, pedang itu hancur. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mengirimkan energi awal mula primalnya dan menggabungkan pedang pembunuh langit penguasa dengan petir kekacauan primal. Dia juga menambahkan beberapa material tingkat suci ke dalam campuran tersebut, mencoba memulai kembali proses memelihara senjata terikat hidupnya sendiri. Saat ia selesai, langit telah cerah, memungkinkan sinar matahari menyinari kota kekaisaran. Saat ia perlahan turun dari langit, ia bagaikan pangeran matahari. Ia memancarkan karisma sedemikian rupa sehingga orang-orang di kota itu merasa ingin berlutut dan membungkuk di hadapannya. Di halaman hutan suci, pangeran kedua berseru, sungguh pantas disebut jenius yang mampu membunuh para suci agung, bahkan pangeran ini pun tak ada apa-apanya dibandingkan dia dalam hal pembawaan. Jelas sekali betapa agungnya penampilan Xiang Shaoyun, bahkan seorang pangeran pun merasa rendah diri di hadapannya. Para Saint lainnya juga merasakan rasa rendah diri di hadapannya, seolah-olah mereka bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya. Seorang ahli alam dewa di halaman hutan suci memandang kekuatan kehidupan yang melimpah dan energi yang padat di halaman tersebut dan berseru, merampas kekayaan dunia, Raja Muda para suci ini telah menempa tubuh dewa. Kata-katanya membuat orang-orang di halaman istana semakin terkejut. Mereka bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun memang mengesankan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia telah mencapai tingkat memiliki tubuh dewa. Sungguh monster. Adapun tingkat kultivasi astral Xiang Shaoyun saat ini, dia bukan lagi kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4. Sebaliknya, dia juga telah memasuki alam suci, mencapai alam pertempuran surga tingkat 2. Dengan kata lain, kultivasi astralnya hanya sedikit lebih rendah daripada kultivasi iblisnya. Meskipun begitu, kultivasi iblisnya mungkin jauh lebih lemah daripada kultivasi astralnya karena energi awal mula yang dimilikinya. Dengan energi awal mula dan tubuh dewanya, dia dapat dengan mudah melawan para suci agung. Setelah jatuh ke titik terendah dan selamat dari insiden gunung salju surgawi, Xiang Shaoyun akhirnya melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya dan mencapai titik balik terbesar dalam hidupnya. Tepat setelah Xiang Shaoyun mendarat di tanah, sebuah suara terdengar dari luar halaman hutan suci, Yang Mulia telah tiba. Satu-satunya orang yang pantas dipanggil, Yang Mulia, di kota ini adalah Kaisar Dinasti Senja saat ini, ayah dari pangeran kedua. Kemudian, suara lain terdengar, Guru Kekaisaran telah tiba. Jenderal Bela Diri Suci telah tiba. Pangeran pertama telah tiba. Bisa dikatakan bahwa para elit dinasti Senja telah tiba. Pertemuan seperti ini jarang terlihat. Di masa lalu, pertemuan begitu banyak elit hanya terjadi di Istana Kekaisaran. Tetapi hari ini, bahkan Kaisar sendiri telah datang untuk menemui Xiang Shaoyun, orang yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat hutan suci. Dengan langkah lebar, Kaisar muncul di hadapan semua orang. Matanya seterang matahari sementara auranya gagah seperti naga. Sekilas, orang akan mengira seekor naga sungguhan telah tiba. Tak seorang pun mampu menolak aura agung yang dipancarkannya. Di belakangnya berdiri seorang Kasim tua dengan tubuh bungkuk. Meskipun penampilannya lemah, setiap langkah Kasim itu mantap dan kuat. Auranya mengisolasi semua orang di sekitarnya dari Kaisar, mencegah siapapun mendekati Kaisar. Selanjutnya, Guru Kekaisaran Meng Yufang, Jenderal Bela Diri Suci Huo Jingqiao, Pangeran Pertama, dan para pejabat penting lainnya memasuki halaman. Meng Yufang memiliki penampilan seorang Taois yang tercerahkan.
Ia mengenakan jubah Taois yang dihiasi dengan simbol yin yang dan trigram, dan rambutnya diikat rapi dengan hanya beberapa helai yang terurai di kepalanya, memberikan kesan seseorang yang tidak peduli dengan urusan dunia fana. Adapun Jenderal Bela Diri Suci, dia adalah seorang pejabat penting dengan kedudukan yang sama dengan guru kekaisaran di dinasti tersebut. Dia berpenampilan seperti pria parubaya dan mengenakan baju zirah harimau, memiliki lengan yang dipenuhi bekas luka dan sepasang mata yang ganas. Orang biasa akan gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Dia adalah seorang jenderal luar biasa yang benar-benar mampu membela negaranya. Adapun pangeran pertama, ia mengenakan jubah mewah berhiaskan binatang jiao, dan ia memiliki pembawaan yang agung. Dengan aura kesombongan di sekitarnya, ia sama sekali tidak terlihat ramah, sangat berlawanan dengan pangeran kedua. Pangeran pertama 10 tahun lebih tua dari pangeran kedua dan juga memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada pangeran kedua. Sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga, dia adalah kandidat favorit untuk mewarisi tahta. Di belakangnya, terdapat beberapa pejabat penting, yang semuanya tampak sangat mengesankan. Masing-masing dari mereka memegang kekuasaan besar di dinasti Senja dan merupakan tokoh-tokoh yang hanya bisa dikagumi oleh warga biasa. Bab 1420. Menunjukmu sebagai pangeran eksternal. Halaman Hutan Suci merasa terhormat dapat menerima kehadiran Anda, Yang Mulia, kata pemimpin halaman Hutan Suci saat ini sambil membungkuk. Pemimpin istana itu mungkin tampak biasa saja, tetapi matanya memancarkan aura tertentu yang menunjukkan dengan jelas bahwa dia sebenarnya adalah setengah dewa yang menakutkan. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, "Kau terlalu sopan, Kaisar ini hanya ingin bertemu dengan Raja Muda para suci yang telah melampaui semua pendahulunya, karena itu, aku terpaksa mengganggu istanamu. Kehadiran Anda sama sekali tidak mengganggu kami, Yang Mulia, silakan masuk," kata pemimpin itu sambil memberi isyarat mengundang. Selanjutnya, Kaisar dan yang lainnya menuju prasasti hutan suci. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan hutan bambu. Xiang Shaoyun baru saja keluar dari hutan. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya, membuatnya merasa agak canggung. Untungnya, ia memiliki keteguhan hati yang kuat. Ia menatap mereka tanpa rasa takut, mata dao ilahinya bersinar dengan kemegahan yang tak terbatas, memaksa banyak dari para Saint untuk memalingkan muka darinya. Hanya sedikit dari mereka yang mampu menahan tekanan tatapannya. Ketika Kaisar dan para pejabat penting melihat pemuda luar biasa di hadapan mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati, betapa hebatnya Raja Muda para orang suci ini. Saat ini, pesona Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat yang jauh melampaui orang biasa. Seolah-olah dia adalah putra kesayangan surga, bersinar begitu terang. "Salam, Ayahanda Kaisar, Yang Mulia," demikian ucapan selamat tinggal dari pangeran kedua dan banyak orang suci kepada Kaisar. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, "Bangkitlah." Tatapannya tertuju pada Xiang Shaoyun sambil berkata, "Ini pasti murid penjaga utama, orang yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat hutan suci, Xiang Shaoyun." Xiang Shaoyun menangkupkan tinjunya sebagai salam dan berkata, "Ya, salam, Kaisar Senja." Karena Xiang Shaoyun bukan anggota dinasti Senja, sebagai seorang suci, dia tidak perlu berlutut di hadapan Kaisar Senja. "Kurang ajar, mengapa kau tidak berlutut di hadapan Yang Mulia Kaisar?" Seseorang melangkah maju dan menegur. Dia tak lain adalah komandan pengawal kekaisaran, Gan Mingliang, seorang kultivator alam suci tingkat puncak. "Tidak apa-apa, sebagai seseorang yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat hutan suci, apa yang disebut etiket dapat dimaafkan," kata Kaisar Senja dengan murah hati. Raut wajahnya yang ramah muncul saat ia berkata, "Aku ingin tahu apakah Shaoyun tertarik untuk bergabung dengan dinasti Senja. Aku bersedia mengangkatmu sebagai pangeran luar. Di masa depan, kau akan menikmati perlakuan yang sama seperti anak-anak Kaisar ini, memperoleh kualifikasi untuk memerintah dunia." Tawaran itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mengangkat Xiang Shaoyun sebagai pangeran luar sama artinya dengan menerima Xiang Shaoyun sebagai putra angkat Kaisar. Meskipun seorang pangeran luar tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta, ia tetap akan menjadi anggota kunci klan kekaisaran. Bahkan menjadi markis dinasti pun dimungkinkan. Seorang markis menikmati otoritas yang sama dengan guru kekaisaran dan jenderal bela diri suci. Seorang kaisar tidak akan mengucapkan kata-kata kosong. Pepatah itu bukan lelucon. Selama Xiang Shaoyun setuju, identitas barunya akan segera diumumkan kepada dunia. Berbagai Saint takjub dengan kemurahan hati Kaisar. Perlu diketahui bahwa ini adalah pertama kalinya Kaisar bertemu Xiang Shaoyun. Orang biasa tidak akan mampu membuat janji seperti itu kepada orang asing. Pangeran pertama yang angkuh itu tersenyum dan berkata, "Ayahanda Kaisar bijaksana, saya mendukung keputusan ini. Dengan ini saya menyambut Xiang Shaoyun sebagai pangeran baru dinasti kita. Kita bersaudara harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama di masa depan." Pangeran kedua terkejut dengan reaksi cepat pangeran pertama. Ia buru-buru berkata, "Saudara Xiang, apa yang kau tunggu? Cepat ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Kaisar." Semua orang memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun,
penasaran dengan pilihan apa yang akan dia ambil. Bagaimanapun, tempat ini adalah jantung dinasti senja. Semuanya akan baik-baik saja jika Xiang Shaoyun menerima tawaran itu. Tetapi jika dia menolak tawaran itu sama saja dengan menghina kaisar. Akankah dia masih bisa meninggalkan halaman hutan suci hidup-hidup saat itu? Xiang Shaoyun tersenyum tenang dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Senja. Sayangnya, asal-usul Shaoyun berada di gurun barat. Untuk saat ini, aku tidak berniat tinggal di wilayah tengah. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu." Ekspresi semua orang berubah. Siapa sangka Xiang Shaoyun akan cukup berani untuk menolak kaisar tepat di hadapannya. "Kurang ajar, jangan berpikir kau bisa mengabaikan dekret kekaisaran hanya karena kau sedikit mampu. Aku sarankan kau berlutut dan segera menerima dekret itu. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar," teriak komandan pengawal kekaisaran lagi. Pada saat yang sama, auranya tertuju pada Xiang Shaoyun sambil berkata, "Pertama, kau membunuh seorang pejabat tingkat 2 di istana kami, Huaruren. Kedua, kau menolak panggilan pengawal kekaisaran. 2 pelanggaran itu sudah cukup untuk menghukummu." Pada dasarnya, komandan itu memperingatkan Xiang Shaoyun bahwa jika dia tetap keras kepala, tidak akan ada ampunan yang ditunjukkan. Kaisar tetap diam, penasaran ingin melihat apakah Xiang Shaoyun akan tetap tidak mau mengalah. Xiang Shaoyun tersenyum tenang dan berkata, "Aku tidak tahu siapa Huaruren, terlalu banyak orang yang mengejarku. Aku bahkan tidak tahu nama-nama orang yang telah kubunuh. Jika dia benar-benar salah satu dari kalian, aku ingin bertanya, bagaimana aku, Xiang Shaoyun, telah menyinggung dinasti senja kalian, mengapa salah satu dari kalian melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk membunuhku?" Ekspresi Xiang Shaoyun dingin, dan tubuhnya memancarkan aura kebenaran, membuat komandan itu benar-benar terdiam. Jika Xiang Shaoyun masih dianggap sebagai iblis, mereka bisa terus menghukumnya hanya berdasarkan identitasnya saja. Tetapi sekarang, semua orang tahu bahwa Xiang Shaoyun tidak lagi dianggap sebagai iblis. Terlebih lagi, dia adalah murid dari seorang penjaga agung tertentu. Identitas itu saja sudah memberi Xiang Shaoyun status yang melampaui banyak orang lain. Perlu diketahui bahwa sang penjaga utama adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Kekuasaannya sangat tinggi dan menakutkan. Sebagai muridnya, Xiang Shaoyun tentu saja juga memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Huaruren adalah adikku, apapun alasannya, membunuhnya sama saja dengan menjadikan kita musuhmu," kata Meng Yufang sambil mendengus dingin. "Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan," kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Tatapannya berubah dingin saat dia berkata, "Aku berdiri di sini, silakan lakukan apapun yang kau mau padaku, bukannya tuanku peduli padaku." Secara tidak sengaja, ia menyebut nama gurunya, yang seketika membuat semua orang yang hadir merasa sangat tertekan. Gurunya adalah sosok yang berada di puncak dunia. Jika Xiang Shaoyun meninggal di sini, seluruh dinasti senja mungkin juga akan lenyap. Lagi pula, orang itu telah dengan brutal menyerbu lapisan ke-6 alam iblis dan membunuh 5 dewa iblis untuk membuktikan bahwa Xiang Shaoyun bukanlah iblis. Jelas bahwa penjaga utama sangat melindungi muridnya. "Bagaimana kalau begini, jika kau mampu menolak gerakan dari guru kekaisaran, ini berakhir di sini," kata Kaisar Senja. Meng Yufang adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya, "Saya akan mengikuti keinginan Kaisar." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.